Izin dimulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Korwiyah selaku dosen mata kuliah konsep dasar pendidikan dan teman-teman yang saya sayangi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami kelompok 4 diberi kesempatan untuk mempresentasikan materi mengenai penalaran matematika di SD yang beranggotakan saya Amalia Nurul Aziza dan teman saya Anggiana Putri Lubis. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggiana Putri Lubis. Nah, baik, di sini ada pengertian dari penalaran. Penalaran menurut KBBI yaitu cara berpikir dengan mengembangkan berdasarkan akal budi dan bukan dengan perasaan atau pengalaman. Logika tidak dapat dilepaskan dengan penalaran, karena logika adalah suatu prinsip yang membedakan antara penalaran benar dan penalaran yang tidak benar. Penalaran dapat diartikan sebagai cara berpikir, merupakan penjelasan dalam upaya menunjukkan hubungan antara beberapa hal yang berdasarkan pada sifat-sifat atau hukum-hukum tertentu yang telah diakui kebenarannya. Langkah-langkah tertentu itu akan berakhir pada suatu penarikan kesimpulan. Secara singkat, penalaran dapat diartikan sebagai proses penarikan kesimpulan dalam sebuah argumen. Nah, kegiatan sehari-hari yang berkaitan erat dengan proses penalaran itu contohnya, nah ketika kita ingin meminum air yang panas, maka kita akan menunggu air itu tidak panas lagi untuk bisa diminum. Nah, bisa juga seperti dengan membuka tutup wadah tersebut agar cepat dingin, atau bisa dengan menyiapkan wadah air dingin agar air panas tersebut cepat dingin. Nah, yang selanjutnya itu, setiap kesan yang ditanggapi oleh manusia akan menjadikannya melakukan kegiatan berpikir. Jadi, contohnya itu seperti tadi ketika kita menemui air yang panas, maka kita akan berpikir apa yang kita lakukan. Nah, seperti tadi kan kita pasti berpikir kita akan menambahkan air yang lebih dingin agar air itu tidak menjadi panas lagi. Nah, dari berbagai kegiatan berpikir tersebut diperlukan proses berpikir secara sistematis dan logis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan atau keputusan. Dalam proses berpikir dan logis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan atau keputusan tersebut disebut dengan kegiatan bernalar. Kegiatan penalaran yang benar yang menghasilkan sebuah kesimpulan atau keputusan yang tepat, membutuhkan data-data dan fakta serta kaidah-kaidah yang benar yang dirangkai dalam suatu alur yang sistematis dan juga logis. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Amalia. Penalaran matematika sebagai dasar untuk mempelajari materi logika matematika tidak dapat dilepaskan dari kemampuan memahami materi matematika. Semakin penalaran matematika seseorang itu semakin bagus, maka kemampuan memahami materinya juga pasti akan lebih cepat. Konsep matematika yang ada merupakan hasil dari suatu proses penalaran. Penalaran matematika terbagi menjadi dua, yaitu induktif dan deduktif. Lanjutnya, Anggi. Sebentar. Nah, penalaran induktif itu seperti kemampuan berpikir seseorang dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum. Jadi, dari khusus ke umum. Jadi, prinsip yaitu menyelesaikan persoalan masalah matematika tanpa memakai rumus atau dalil, melainkan dimulai dengan memperhatikan data atau soal.
Dari data atau soal, selanjutnya diproses sehingga bentuk kerangka atau pola dasar tertentu yang kita cari sendiri. Sedemikian rupa sehingga kita dapat menarik kesimpulan. Proses berpikir induktif meliputi pengenalan pola, dugaan, dan pembentukan generalisasi. Lalu, seperti ketepatan sebuah generalisasi pada penalaran induktif tergantung dari data dan pola yang tersedia. Semakin banyak data atau semakin spesifik pola yang ada, maka akan menghasilkan generalisasi yang semakin mendekati kebenaran. Semakin sedikit data atau semakin kurang spesifik pola yang ada, maka akan menghasilkan generalisasi yang semakin menjauhi kebenaran. Penalaran induktif lebih cocok untuk bidang non-matematika yang hasil perumusan konsepnya sering harus diperbaiki agar teori-teori sesuai dengan hasil penelitian yang baru. Nah, di sini ada contoh dari penalaran apa tadi? Induktif ya. Induktif. Nah, di sini ada contoh soal barisan bilangan 1, 5, 9, 13, 17. Titik-titik dan titik-titik. Untuk melengkapi dua suku terakhir, diperlukan pengenalan pola yang dimaksud sebagai suatu identifikasi tentang tata aturan penulisan barisan tersebut. Nah, kita bisa lihat nih dari contoh ini, dapat dilihat bahwa untuk mendapatkan bilangan berikut, maka sebuah bilangan tersebut harus ditambah dengan 4. Nah, seperti ini, 1,5 berarti 1 ditambah 4 yaitu 5. 5,9 berarti 5 ditambah 4 hasilnya 9. 9,13 berarti 9 ditambah 4 hasilnya 13. 13,17 berarti 13 ditambah 4 hasilnya 17. Nah, berapakah untuk dua suku terakhir yang belum ada? Berarti 17 ditambah 4 hasilnya 21. 21 ditambah 4 hasilnya 25. Nah, dari situ kita sudah dapat menyimpulkan dua suku terakhir setelah 17 yaitu 21 dan 25. Setelah mengetahui polanya, selanjutnya dapat dilakukan dugaan-dugaan tentang bilangan-bilangan yang akan muncul pada urutan yang tertinggi. Coba, setelah 25 berarti berapa? Ada yang tahu nggak teman-teman? 29. Ya, betul. Kenapa bisa 29, Nurul? Karena ditambah 4. Terima kasih, Nurul. Nah, seperti itu teman-teman. Berarti seterusnya ditambah 4. Selanjutnya, hasil dari proses pengenalan pola dan pendugaan tersebut dapat digunakan untuk sebuah generalisasi, yakni dengan menyusun formula untuk membentuk bilangan yang akan muncul pada urutan ke N. Oke, Anggi, slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada contoh dari penalaran induktif. Nah, di sini ada keakuratan hasil kesimpulan penalaran induktif akan sangat bergantung pada lengkap atau tidaknya data yang ada. Nah, di sini ada contoh barisan bilangan 3, 6, 10, 15, dan titik-titik berapakah selanjutnya. Untuk menentukan dua bilangan selanjutnya, ternyata menghasilkan pola penyimpulan yang tidak tunggal dengan cara, kan kalau tadi tuh ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4. Namun kalau yang ini beda lagi dengan cara 3, berapa yang hasilnya itu menghasilkan 6. Karena kan habis 3 itu 6. Nah, berarti 3 ditambah berapa yang hasilnya menjadi 6, berarti ditambah 3. Dan 6 ke 10, 6 ditambah berapa yang hasilnya 10, berarti itu ditambah 4, dan 10 ditambah berapa yang hasilnya itu 15, berarti ditambah 5, dan begitu pun selanjutnya. Nah, jika menggunakan kunci selisih 3, 4, 5, dan 6, maka diperoleh jawaban 21 dan 28. Jadi setelah angka 15 itu, 15 ditambah berapa yang hasil 21, itu ditambah 6, dan 21
butuh berapa angka agar menjadi 28, itu ditambah 7. Berarti dia mempunyai pola yang berbeda dengan pola yang tadi Lia jelaskan. Berarti dia ditambahnya 3, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 6, dan tidak selalu ditambah dengan angka yang sama. Jadi untuk memperoleh selisih dari 3, 4, 5, dan 6 itu, maka diperoleh jawaban 21 dan 28. Nah, selanjutnya itu ada penalaran deduktif, di mana kemampuan berpikir seseorang dari hal-hal yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dari umum ke khusus. Nah, kesimpulan didasarkan atas pernyataan generalisasi yang berlaku umum dan pernyataan khusus serta tidak menerima generalisasi dari hasil observasi. Kebenaran suatu pernyataan haruslah didasarkan pada kebenaran pernyataan sebelumnya. Untuk mendapatkan pernyataan yang berlaku secara umum tersebut, dengan adanya proses untuk membangun sebuah sistem deduktif dalam matematika yang diawali dengan membuat suatu konsep pangkal. Konsep pangkal diperlukan sebagai sarana komunikasi untuk menyusun pernyataan-pernyataan selanjutnya, baik berupa kesepakatan, definisi, aksioma, maupun teorema. Nah, selanjutnya itu ada contoh penalaran dari deduktif. Nah, di sini ada syaratnya dulu. Nah, penalaran deduktif itu jika pernyataan TN benar berdasarkan TN-1 yang sudah dibuktikan kebenarannya. Nah, selanjutnya itu jika TN-1 benar berdasarkan TN-2 yang sudah dibuktikan kebenarannya, dan seterusnya, sampai T0 atau T0 yaitu benar. Kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi karena adanya kesepakatan konsep pangkal bahwa T0 itu benar. Nah, di sini ada contoh soalnya. Nah, buktikan bahwa jumlah dua bilangan ganjil adalah bilangan genap. Nah, dalam konsep penalaran deduktif ini, kita tuh nggak bisa, kan biasanya kita membuktikannya dengan cara satu bilangan ganjil ditambah satu bilangan ganjil sama dengan 2 yang hasilnya itu bilangan genap. Nah, itu salah, ataupun kita juga jawab 3 bilangan ganjil atau angka ganjil dan ditambah 3 bilangan ganjil hasilnya 6 bilangan genap. Nah, itu persepsinya salah dalam konsep penalaran deduktif ini. Nah, jadi kalau kita menjawab secara deduktif, dapat dibuat pemisahan secara umum bahwa M dan N adalah sebuah sembarang dua bilangan bulat. Nah, maka 2M plus 1 dan 2N plus 1 tentunya masing-masing merupakan bilangan ganjil. Jika dijumlahkan, 2N plus 1 ditambah 2N plus 1 sama dengan 2M ditambah 2N dan 1 ditambah 1 sama dengan ditambah 2 dan sama dengan itu 2. Sama dengan 2M ditambah N dan plus 1. Karena M dan N adalah bilangan bulat, maka M ditambah N ditambah 1 itu bilangan bulat, sehingga kalau 2M ditambah N plus 1 adalah bilangan genap. Jadi jika dua bilangan ganjil dijumlahkan akan selalu genap. Baik, itu saja teman-teman yang dapat dijelaskan oleh kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang mau bertanya atau membuka sistem diskusi. Terima kasih. Andi izin bertanya. Oke, boleh Nurul.
Iya, izin bertanya, kan untuk anak-anak itu kan mungkin berbeda-beda ya untuk kayak memahami penalaran seperti ini. Nah, ada nggak sih kayak strategi yang lebih mudah agar anak tuh lebih memahami materi penalaran ini? Terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum, saya Siti Farda dari kelompok 8 izin bertanya. Tadi kan ada materi tentang penalaran induktif ya. Nah, untuk kelemahan dari penalaran itu sendiri apa? Terima kasih. Baik, ada lagi?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul. Tadi bertanya bagaimana strategi Anda sebagai calon guru untuk menyampaikan pembelajaran penalaran matematika ini. Nah, karena biasanya penalaran itu adanya di kelas-kelas atas, bahkan adanya itu di sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, biasanya itu, yang pertama itu strategi kita itu menciptakan pembelajaran yang menarik bagi siswa kan. Nah, biasanya itu bisa juga selain kita mengajarkan materinya, kita juga wajib mengaitkan dengan kegiatan dia sehari-hari di rumah maupun yang ada di lingkungannya. Kayak tadi kan mengenai penalaran tuh, kayak kita biasanya minum air panas. Nah, apa sih yang kita butuhkan agar kita tuh minumnya nggak kepanasan gitu. Jadi kita butuh air yang lebih dingin atau batu es gitu. Nah, itu tuh konsep dari sebuah penalaran karena kita mempunyai pemikiran gitu. Nah, selanjutnya itu di dalam pembelajaran penalaran ini bisa juga kita bikin sistem berkelompok karena untuk memecahkan suatu penalaran menciptakan sebuah penalaran dalam pemikiran siswa, itu siswa perlu juga untuk berdiskusi sama teman-temannya. Jadi menurut kelompok 4, pembelajaran berkelompok ini bisa efektif juga gitu, membantu siswa agar mempelajari penalaran itu jadi jauh lebih baik dan efektif gitu. Itu Nurul, mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Baik, terima kasih Anggi. Sama-sama. Saya izin menjawab pertanyaan Siti Ferda ya. Ada nggak Ferda? Iya, Lia. Jadi menurut hasil diskusi saya dan Anggiana, nah kelemahan dari penalaran induktif tuh terdapat satu bukti rasional bahwa penalaran induktif bisa jadi menghasilkan kesimpulan yang berbahaya dan salah kaprah. Contohnya tuh gini, kepercayaan kita atas terbitnya matahari itu kan dari timur ya. Karena setiap matahari itu selalu saja terbit dari timur, walaupun mengalami pergeseran sedikit ke arah utara ataupun selatan. Hal ini tidak menjadi kesimpulan bahwa matahari itu akan selalu dari timur gitu terbitnya. Tidak, tidak menutup kemungkinan kalau misalnya suatu saat nanti matahari itu bisa terbit dari barat, utara, ataupun selatan. Nah, selanjutnya itu kelemahannya penalaran induktif memang membantu kita dalam memahami, memprediksi, dan mengontrol sesuatu. Namun, tidak semua hal bisa dipercaya dengan melakukan penalaran induktif. Penalaran induktif sekarang masih sering dilakukan sebagai salah satu pengetahuan yang ilmiah dalam persoalan-persoalan kehidupan, baik itu kesehatan, biologi, psikologi, dan lain sebagainya. Contoh nyatanya itu dari aplikasi penalaran induktif adalah penelitian-penelitian yang bersifat statistika yang mendasarkan pada sampel-sampel. Seperti itu, Siti Ferda. Apakah ada yang ingin menambahkan atau Siti Ferda kurang jelas? Baik, sudah cukup, Lia. Terima kasih. Sama-sama. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya lagi atau ingin menyanggah atau menambahkan? Dipersilahkan. Amalia, saya Oh iya, tanya, ya silahkan. kan di penalaran yang induktif itu kan dari umum ke khusus ya. Ya, Nah, kalau menurut kelompok kalian, contoh dari penalaran induktif di kehidupan sehari-hari itu seperti apa ya? Terima kasih. oke, sama-sama. Boleh langsung saya jawab aja ya, karena waktunya terbatas tinggal 2 menit lagi. Jadi penalaran apa nih dia? Induktif. Penalaran induktif. Mm-mm.
Contohnya aja kan ya, Min? Contohnya sebenarnya tadi udah ada di slide PPT yang saya beri contoh seperti barisan bilangan yang udah dijelasin. Yang 1, 5, 9, 13, 17. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena 1 ditambah 4, 5. 5 ke 9 berarti harus ditambah berapa? Ditambah 4 juga. Berarti 5 ditambah 4, 9. Terus 9 ditambah 4, 13. 13 ditambah 4, 17. Nah, 2 suku ini kan masih belum diisi ya. Berarti 17 ditambah 4 berapa hasilnya? Berarti kan 21 ya. Berarti untuk suku yang 2 belum diisi 21 dan 21 ditambah 4 sama dengan 25. Seperti itu contohnya Nindya. Aku mau menambahkan. Ya boleh. Tapi tinggal Nah, 1 kalau menit lagi ya. ya lebih cepat ya. Jadi kan kalau tadi dia nanyanya di kegiatan sehari-hari. Nah, seperti tadi sebenarnya sudah jelaskan gitu. Biasanya tuh penalaran induktif itu untuk menalar atau membuat kesimpulan yang bersifat dari umum ke khusus gitu. Kenapa umum ke khusus? Karena di penalaran di sebuah kita menentukan penalaran, kita tuh harus mempunyai bukti yang valid ataupun menggunakan teori-teori yang valid gitu. Karena teori ini dalam penalaran induktif ini biasanya